Engkau Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami belajar daripada firman-Mu. Tuhan tolong kami, kami boleh memperoleh rema yang baru untuk kami boleh lakukan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam perenungan intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai tujuan penderitaan. Firman Tuhan dan renungan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada kitab Mazmur 42. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Mazmur 42. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, Mazmur 42 merupakan salah satu mazmur ratapan yang menampilkan secara eksplisit atau secara gamblang dinamika batin seorang pemazmur yang merindukan kehadiran Allah dalam kondisi keterasingan. Teks ini diyakini ditulis oleh seorang Bani Korah, yaitu kelompok Lewi, yang memiliki tanggung jawab dalam pelayanan liturgis di Bait Allah. Mazmur 42 tidak hanya menyampaikan tentang penderitaan sebagai pengalaman psikologis, melainkan menempatkan penderitaan dalam konteks providensia atau pemeliharaan dan kedaulatan Allah. Penderitaan yang dialami umat Allah bukanlah keadaan yang sia-sia, benar-benar buruk, atau di luar kendali Allah, melainkan salah satu sarana Allah menggenapkan maksudnya dalam kehidupan orang percaya. Mazmur ini juga menegaskan bahwa penderitaan merupakan pengingat eskatologis bahwa bumi ini bukan rumah akhir umat Allah, mengarahkan kita untuk selalu mengingat dan menantikan kehadiran Kristus yang kedua kali, penghakiman terakhir, dan pembaruan segala sesuatu sesuai janji Allah dalam Alkitab, dan bahwa kerajaan Allah bukan berasal dari dunia ini. Kata merindukan dalam ayat 2 menggambarkan sebuah kebutuhan mendasar, bukan sekedar keinginan biasa. Dalam budaya timur dekat kuno yang sekarang dikenal dengan daerah Israel, Yordania, Libanon, Suriah, Irak, Iran, sebagian Turki, dan juga Mesir, rusa yang merindukan air menggambarkan kondisi dalam keadaan yang sangat terdesak, sangat membutuhkan air, dan kalau tidak mendapatkannya, maka akan mati.
Seperti itulah pemazmur menggambarkan keadaannya. Ia tidak mengeluhkan kehilangan kenyamanan hidup, melainkan kehilangan hadirat Allah. Air matanya menjadi makanannya siang dan malam, ayat 4. Bukan karena ia seorang yang lemah, tetapi karena ia menyadari bahwa hidup bukan hanya dari roti, pemenuhan kebutuhan jasmani, tetapi dari relasi yang intim dengan Allah yang hidup. Pemazmur juga menyampaikan bahwa ia menjadi ejekan orang di dalam masa kesesakannya, seolah Allah yang ia kenal dan sembah tidak selalu dapat membantu. Pemazmur kemudian mengingat kembali masa lalu ketika ia memimpin umat dalam ibadah, dalam pujian dan sorak-sorai, ayat 5. Namun kini ia berada jauh dari Yerusalem, di daerah Hermon dan Yordan, ayat 7, wilayah yang dingin dan sunyi. Tempat-tempat ini menjadi simbol keterasingan, bukan hanya secara geografis, tetapi juga spiritual. Tidak hanya jauh dari rumah ibadah, tetapi juga jauh dari Allah sendiri. Namun penderitaan yang dialami oleh pemazmur tidaklah menghapus imannya, melainkan dalam penderitaan pemazmur melakukan sesuatu yang sangat baik, yaitu ia berbicara kepada dirinya sendiri, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya." Ayat 6 dan ayat 12. Self-talk atau berbicara kepada diri sendiri ini bukanlah merupakan motivasi diri, melainkan sebuah refleksi akan iman yang matang. Iman yang tidak tergantung pada suasana hati, tetapi berakar pada karakter Allah. Ia tidak menunggu damai itu datang dari luar, tetapi mengarahkan jiwanya kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ada hal menarik lain yang dapat kita pelajari, yaitu di dalam ayat 8. Dituliskan bahwa semua hal yang menerpa adalah milik Allah. Ini bukanlah sebuah retorika, melainkan suatu keyakinan bahwa penderitaan bukan datang karena Allah tertidur, tetapi adalah bagian dari kedaulatan Allah. Pemazmur berkeyakinan bahwa bahkan dalam penderitaan pun, penderitaan bekerja di dalam maksud kasih Allah yang sempurna. Penderitaan bukan sekedar beban yang harus ditanggung, tetapi alat di tangan Allah untuk menggenapkan rencananya. Melalui penderitaan, Allah menyucikan umatnya, melepaskan mereka dari keterikatan dengan dunia, dan mengarahkan pandangan mereka kepada kekekalan. Penderitaan mengingatkan bahwa bumi ini bukan rumah abadi kita. Keindahan sejati bukan berada di bumi ini, melainkan kerajaan Allah dan persekutuan kekal dengannya. Mazmur ini tidak menawarkan resolusi cepat. Bahkan ayat 12 mengulangi ayat 6 tanpa adanya perubahan situasi. Namun justru disitulah kekuatan dari pesan ini. Iman yang benar tidak selalu mengubah keadaan, tetapi mengubah cara kita menatap keadaan itu. Pemazmur menegaskan, "Sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Ia mungkin sekali memang belum mengalami pemulihan, tetapi ia memilih untuk berharap. Ia belum menerima jawabannya, tetapi ia tetap bernyanyi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketika penderitaan datang, ketika kesunyian rasanya lebih nyaring daripada nyanyian pujian, Mazmur 42 mengajar kita untuk tetap berbicara kepada jiwa kita sendiri. Bukan untuk memaksakan perasaan positif, tetapi untuk mengingatkan bahwa kasih setia Allah tidak berubah meski situasi berubah. Dan lebih dari itu, penderitaan adalah bagian dari perjalanan pulang. Perjalanan menuju rumah yang sesungguhnya, kerajaan Allah yang kekal. Mazmur 42 bukanlah mazmur yang diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang sedang menderita. Ia adalah pengingat bagi semua orang percaya bahwa iman yang dewasa adalah iman yang mampu menangis, rindu, namun tetap berharap kepada Tuhan. Sebuah pengakuan bahwa penderitaan menggenapkan maksud Allah dan bahwa dunia ini bukanlah tempat tinggal yang kekal. Melalui penderitaan, Allah sedang membawa kita sebagai umatnya lebih dekat kepada dirinya, mengarahkan pandangan kita dari kesenangan dunia kepada kemuliaan yang akan datang.
Dan pada saatnya nanti, setiap kerinduan akan terjawab, setiap air mata akan dihapus, dan setiap jiwa yang haus akan dipuaskan dalam hadirat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur atas kebenaran firman Tuhan dan juga renungan yang telah kami dengarkan pada hari ini. Kami menyadari bahwa Engkau memang tidak pernah menjanjikan sebuah kehidupan yang terbebas dari kesukaran. Tetapi Engkau berjanji bahwa Engkau akan tetap menyertai kami di dalam setiap babak kehidupan kami, termasuk ketika kami mengalami kesukaran, pergumulan, dan penderitaan. Engkau tetap menyertai kami. Melalui hal ini juga kami menyadari bahwa rumah kekal kami yang sejati bukanlah di bumi ini, melainkan bersama dengan Engkau di surga. Oleh karena itu kami berdoa, berikanlah kami kekuatan dan kemampuan yang kami perlukan untuk kami dapat tetap menjalani kehidupan kami dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, terlepas situasi dan kondisi yang kami hadapi. Karena kami percaya Engkau tetap menyertai dan memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa, kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami. Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput setiap kami yang percaya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.